Baik, itu tadi sekilas dari summary feature yang ada di Invigate Asset. Pada sesi ini, izinkan saya untuk menunjukkan lebih detail terkait feature Invigate Asset. Ini adalah tampilan awal login pada portal Invigate Asset. Saya ketikkan username dulu, lalu password, lalu login. Dan ini adalah tampilan dashboard pertama kali login. Invigate dapat menampilkan summary report dan terdapat feature quick access. Jadi kita bisa langsung melihat secara detail. Misalnya kita mau melihat ada berapa sih aset yang kita miliki. Misalnya kita mau melihat juga nih berdasarkan kapasitas RAM-nya, itu juga bisa. Kita bisa langsung klik di dashboard saja, maka akan langsung keluar resultnya. Ya, atau kita mau melihat ada berapa aset yang terinstall RAM 2-4 GB. Oke, seperti ini. Ya, kita mau melihat ada berapa sih jumlah seluruh aset yang kita miliki, dan kita juga bisa lihat keseluruhan merek dari asetnya. Untuk tampilan ini, karena POC kali ini semua testing asetnya menggunakan merek Dell, jadi yang terlihat hanya diagram Dell saja. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam workstation, di mana kita dapat melihat seluruh data dari aset yang kita miliki. Kita bisa lihat ada data aset seperti computer name-nya, siapa user yang sedang menggunakan, prosesor yang terinstall, memori, atau RAM, jadi RAM-nya ada berapa. Bahkan volume drive C dan D-nya pun dapat kita lihat. Dan yang menariknya lagi, dengan fitur Quick Access, kita bisa langsung klik pada computer name yang mau kita lihat, dan seluruh informasi pada aset dapat di-grab. Kita bisa lihat detail hardware-nya, mulai dari monitor, VGA, hard disk, memori atau RAM, storage-nya, hard disk-nya, driver printer yang terinstall, sharing folder yang sedang digunakan, operating system-nya, dan data network. Lalu kita masuk ke software, kita dapat melihat seluruh aplikasi software yang terinstall pada aset. Sekaligus kita juga bisa melihat sebenarnya aplikasi yang digunakan sama si user tuh legal nggak sih? Dia masuknya ke whitelist atau ke blacklist. Lalu kita masuk ke alarm. Di alarm ini kita dapat melihat log. Jadi seluruh kegiatan yang terjadi di aset, mulai dari login user, cabut colok flash drive, atau hard disk, aplikasi yang dibuka, terus bahkan bisa sampai detect patch missing gitu ya, missing update. Oke, lalu kita masuk ke finance, kita dapat mencatat data pembelian asetnya. Lalu kita masuk ke aset. Nah, di aset ini kita dapat mencatat aset lain selain IT ya. Misal, si user A memiliki workstation. Tapi selain workstation, user A juga dipinjamkan aset berupa meja, kursi, dan sebagainya. Itu bisa juga dicatat di Invigate Asset. Oke. Lalu kita masuk ke kontrak. Aset ini sudah memiliki berapa license aplikasi. Kita juga bisa cek di sini. Lalu kita masuk ke software deployment. Di dalam sini kita dapat melakukan install atau uninstall aplikasi secara terpusat. Jadi kita bisa lihat aplikasi apa aja yang terinstall. Lalu kita bisa pilih mau install atau uninstall. Di Invigate sendiri juga ada fitur software deployment yang bisa digunakan sebagai media instalasi massal. Dia juga bisa diotomasi, jadi bisa di schedule. Lalu ada attachment. Nah, attachment ini kalau ada dokumen ya, kalau ada dokumen aset yang mau disimpan itu bisa juga di-save di sini. Yang terakhir ada repair. Nah, repair ini nantinya seluruh histori data perbaikan aset akan tercatat di sini. Dia kapan diperbaiki, kemana, dan kira-kira cost-nya berapa jika diperbaiki. Itu pun kalau nggak ada warranty ya. Kalau ada warranty sih nggak akan dicatat juga sih cost-nya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan remote desktop. Kita akan lakukan remote ke salah satu aset yang telah diinstal di agent Invigate Asset.
Kali ini saya coba remote ke aset milik Pak Arsil. Sesi remote ini menggunakan permission dari user, jadi jika user tidak berkenan di remote, maka sesi ini dapat di-reject. Saya run dan berhasil masuk ke aset milik user, yaitu notebook Pak Arsil. Baik, ini saya close, sudah berhasil. Selanjutnya kita ke information, info pembelian dari asetnya, lokasinya, terus user yang menggunakan siapa. Lalu ada manufacturer, di mana informasi dasar aset dapat kita lihat mulai dari merek sampai serial number asetnya. Baik, selanjutnya kita ke software. Nah, di software ini kita bisa lihat software mana aja dan software apa aja yang terinstall di Comnet. Misalnya kita mau lihat nih ada Cisco Any Connect. Nah, ini Cisco Any Connect nih ada berapa nih yang install di Comnet? Oh, ternyata ada 6 unit. 6 unit, mana aja sih unitnya? Nah, kita bisa lihat nih unit detailnya. Dari komputer name-nya, siapa yang pakai, siapa install softwarenya dari siapa, versinya berapa. Terus instalasinya kapan, itu bisa kita lihat juga. Terus IP yang sekarang dipakai sama si user juga kelihatan. Nah, kita ke missing update. Ini menarik nih, ini missing update dia bisa nge-scan mana-mana aja KB-KB yang kira-kira belum terupdate gitu ya. Bisa diupdate juga. Dilihat di sini contohnya ada KB 5007289. Nah, itu di device ini tuh ternyata si desktop ini dia kurang update patch-nya, jadi bisa di-discover sama si Navigate. Selanjutnya kita ke kategori. Di kategori ini sebenarnya kita bisa lihat aplikasi-aplikasi yang diinstal. Terus bisa kita tandain juga, dia tuh sebenarnya whitelist kah, legal kah, atau blacklist kah, yang ilegal, yang dia harusnya dikasih license ternyata nggak dikasih license misalnya gitu ya. Atau ada beberapa yang free tapi masih ditanda tanya nih, dia boleh nggak sih dipakai di perusahaan misalnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ada uncategorized, kita bisa lihat. Terus ada juga forbidden list. Nah, ini forbidden list, dia aplikasi-aplikasi ilegal yang sebenarnya nggak boleh diinstal tapi diinstal. Bisa kita tandain. Ini misal kayak Anydesk gitu. Nah, ini kan nggak tahu nih, ini legal apa nggak ya. Nah, terus di watchlist, kita bisa lihat nih aplikasi-aplikasi yang tidak ada license-nya. Namun dia juga tidak bisa dikatakan ilegal ya, karena dia itu free. Nah, terus ada low list. Nah, ini low list aplikasi-aplikasi yang di-purchase atau aplikasi-aplikasi yang dijadikan standar oleh Comnet. Jadi kita bisa lihat dari sini. Kita lihat balik ke forbidden list lagi. Misal nih ada Anydesk. Ini Anydesk mau kita jadiin sebagai low list. Kita bisa save, terus kita lihat di low list, pasti Anydesk-nya nambah. Nah, ini dia Anydesk yang dari tadi forbidden list, sekarang nambah ke low list. Nah, ini list-listnya. Di sini ada Anydesk. Nah, itu dia. Jadi kita bisa tandain mana aja aplikasi yang mau kita pantau. Kita balikin lagi. Save change. Nah, sekarang kita ke forbidden list. Di forbidden list lagi tadi Anydesk sudah kita pindahin lagi, udah balik ya. Oke, udah aman berarti. Nah, sekarang kita masuk ke report yang ada di software tadi. Nah, report ini sebenarnya summary dari data yang tadi kita lihat. Misalnya ada berapa sih watchlist, ada berapa sih yang forbidden, ada berapa yang di allow, seperti itu. Nah, ini summary-nya dan dapat diekspor ke XLS sih, ke spreadsheet Excel. Kita mau lihat juga detailnya, ada 2 nih yang di forbidden. Nah, forbidden tuh mana aja tuh yang install tuh aplikasi forbidden-nya, bisa dilihat di sini.
Oke, terus kita ke software metering. Nah, software metering ini menarik ya, karena software metering ini dia bisa mengukur kapasitas pemakaian si user terhadap aplikasi yang diinstal. Misalnya Google Chrome, kita lihat di sini, dia bisa dilihat dia dipakai berapa jam totalnya. Terus perharinya tuh berapa dipakainya, sampai sedetil itu. Dan software metering ini sebenarnya mendukung efisiensi waktu kita mau beli lisensi baru. Kenapa? Karena dengan software metering ini setiap aplikasi yang dipakai itu kan terukur. Jadi kita bisa tahu kira-kira user mana nih yang tidak efisien atau tidak terlalu penting menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kita bisa mengalokasikan license ke user yang lebih membutuhkan. Baik, selanjutnya kita ke metering rules. Ini metering rules sebenarnya aturan-aturan yang disetting ya. Aturan-aturan tuh maksudnya dia bisa setting mana aja aplikasi yang mau kita masukin ke daftar pantauan kita. Jadi nanti aplikasinya kita pantau berdasarkan si metering rules ini. Kita contohnya AnyDesk nih. AnyDesk kita edit aja dulu. Kita edit. Terus di sini kita lihat, oh ini ternyata settingan AnyDesk. Prosesnya adalah yang disetting si AnyDesk.exe, software AnyDesk. Terus kalau misalnya dia mau di track, kita tinggal checklist aja yang check to track di software. Nah, ada dua tipe, bisa software, bisa juga package. Udah, kalau udah kita save aja. Tapi ini nggak usah dimasukin, jadi saya close. Selanjutnya ada metering filter. Nah, ini yang tadi hasil dari si metering rules yang kita buat. Jadi kita lihat yang ke track. Nah, ini yang ke track adalah yang tadi di checklist. Bisa dilihat di situ ada AnyDesk yang tadi paling atas. Tuh, ya. Terus itu tadi AnyDesk. Nah, ini filter yang tadi kita nggak checklist. Nah, ini list-list yang nggak kita checklist. Jadi tidak terpantau jam-jamnya, tidak terpantau waktu pemakaiannya. Baik, selanjutnya kita ke feature licensing, kita ke categorize, kita akan coba masukin license yang kita purchase. Contohnya di sini kita ambil Cisco AnyConnect. Kita lihat dulu di kontrak, kita baru punya kontrak di sini satu license yaitu Kaspersky Endpoint. Kita add, kita tambahin lagi baru. Tadi kategorisnya Cisco, jadi kita buat purchase buat Cisco. Kita kasih ID Cisco 002. Terus namanya Cisco AnyConnect. Terus tipenya komputer, retail, terus apply softwarenya kita kasih sebagai Cisco AnyConnect. Nah, ini didaftarkan di kategori yang tadi. Baru bisa masuk. Sekarang kuantitinya anggaplah 10, kita coba 10, terus dengan serial key-nya kita XXXX aja. Kuantitinya juga 10. Nah, kalau misalnya dia ada 10 license beda serial key ya. Ini langsung aja contoh kita save. Nah, keluar Cisco AnyConnect. Nah, sekarang Cisco AnyConnect ini mau kita edit nih berdasarkan si serial number-nya. Kita mau lihat user-usernya, device-device-nya, kita samakan saja. Ada 6 di situ. Terus kita masukin license serial key-nya ke beberapa device. Kita anggaplah kita pakai 4 saja. Apakah kita lihat nanti apakah dia meng-count otomatis atau tidak. Jadi sebenarnya ini untuk membantu kita mengatur atau mengawasi pemakaian license yang kita purchase. Kita save saja. Lalu kita lihat statusnya terpakai berapa di report. Kita bisa lihat Cisco AnyConnect ada 6
ada 6 yang dipakai, terus yang available ada 4 dari 10 license yang tadi kita buat. Seperti itu. Nah, kita juga bisa klik 6-nya dengan quick access tadi. Nah, kita bisa lihat siapa saja yang pakai license dan siapa saja yang tidak memakai license, tapi terinstall Cisco AnyConnect. Seperti itu. Dengan dibantu fitur licensing ini, kita bisa tahu berapa sih kontrak per case yang kita punya, berapa sih yang kita pakai, dan itu berkaitan erat dengan efisiensi ketika kita mau melakukan akuisisi lagi, beli per case license yang baru seperti itu ya. Jadi dengan adanya fitur ini, organisasi atau kita Komnet akan terbantu dengan termonitornya penyebaran license yang digunakan oleh user Komnet. Baik, selanjutnya adalah feature alarms. Feature alarms ini adalah summary dari log-log yang tercatat atau didiscover oleh Invigate. Nah, contohnya seperti ini. Saya mau lihat user Invigate terakhir kali siapa sih yang logon ke Invigate. Nah, ini saya bisa lihat. Terus misalnya saya mau contoh lain ke alarm log. Saya mau cari user logon, status ke aset yang mereka bawa gitu. Misalnya mereka kapan sih terakhir kali login ke laptopnya, kapan sih terakhir kali mereka kerja. Kita lihat di sini saya tinggal ketik di filter dengan kata user logon. Sorry, ini tipe logon. Nah, di situ ada user logon, terus saya apply. Jadi saya bisa langsung lihat kapan terakhir kali user-user yang terinstall agent ini logon ke asetnya. Nah, ini contohnya. Hanya 2 nama karena memang testingnya baru kita berdua. Selanjutnya, ini juga tidak kalah penting. Di Invigate sendiri ada feature namanya snapshot, di mana snapshot ini fungsinya sama seperti create checkpoint seperti itu ya, seperti save point, di mana kita bisa create point ini dan bisa di-load di kemudian hari. Misalnya di tahun 2021 bulan Desember, kita bisa create point-nya, terus kita mau lihat di Desember 2022 untuk dikomparasi. Misalnya seperti itu.